MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Hai Metro Friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Nah, perkenalkan saya Fona Ratu yang akan menjadi host untuk podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kita mau ngobrol santai mengenai salah satu penyakit yang menempati urutan keempat kasus kanker terbanyak di Indonesia, yaitu kanker hati. Data ini didapat dari WHO tahun 2020. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang merupakan ahlinya dalam bidang saluran pencernaan dan hati, yaitu Dr. Irsan Hasan SPPDK GEH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan saluran pencernaan dan hati di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Halo Dr. Irsan, apa kabar hari ini dok? Halo juga, alhamdulillah baik. Halo Metro Friends. Iya, jadi untuk info hari ini Dr. Irsan juga setelah jam prakteknya dan memang hari ini lagi full banget ya dok. Dan terima kasih loh dok udah menyempatkan untuk bisa gabung di podcast kita kali ini. Nah, untuk tadi kan kita mau membahas mengenai kanker hati nih. Dok, aku mau tanya, untuk hati atau liver itu fungsinya itu apa sih dok untuk di dalam tubuh kita dan seberapa penting sih hati atau liver itu di tubuh kita dok? Baik, kita mulai bincang santai. Saya nggak tahu bisa santai atau enggak karena penyakitnya cukup berat nih yang dibahas. Kita bicarakan hatinya dulu ya sebelum kita bicarakan penyakitnya. Hati itu adalah sebuah organ yang berada di perut kanan atas. Tolong dipahami dulu. Jadi hati itu ada di perut kanan atas karena sering tertukar dengan jantung. Jadi kalau gambar lope-lope itu, nah itu sebetulnya itu gambar jantung, lokasinya di sini. Ini bukan hati, tapi hati adanya di kanan. Hati itu sebetulnya organ yang cukup besar, sebesar bola buat main sepak bola. Kira-kira sebesar itulah hati orang dewasa dengan fungsi yang sangat banyak. Dikatakan fungsi hati itu lebih dari 500. Dia punya fungsi lebih dari 500. Apa saja fungsinya? Satu yang mungkin kita pernah dengar dan penting, metabolisme. Jadi kalau kita makan ya, mau daging, mau sayur, mau nasi, mau susu, itu intisarinya akan diserap oleh pembuluh darah dan dibawa ke hati. Atau nama lainnya liver ya. Jadi pekerjaan hati adalah satu, metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Fungsi hati yang lain adalah membuang racun. Jadi segala racun-racun di badan dibawa ke hati, kemudian hati yang mengatur mau buang lewat usus, mau buangnya lewat ginjal. Fungsi yang lain misalnya fungsi untuk pembekuan darah. Jadi pembekuan darah kita salah satunya diatur oleh hati. Fungsi yang lain adalah untuk membentuk lemak, kolesterol, dan lain-lain. Itu dilakukan juga oleh hati. Fungsi yang lain, fungsi untuk metabolisme protein. Jadi metabolisme protein juga dilakukan oleh hati. Jadi sangat banyak fungsi yang dilakukan oleh hati, sehingga kalau hati atau liver itu sakit, ya, fungsi-fungsi itu akan terganggu. Jadi seringkali kita melihat dalam bentuk gangguan fungsi. Apa maksudnya gangguan fungsi? Misalnya, salah satu fungsi hati adalah untuk kekebalan. Jadi kalau fungsinya terganggu, yang sakit itu menjadi gampang demam, gampang infeksi. Tadi disebutkan fungsinya adalah pembekuan darah. Kalau pembekuan darahnya terganggu, gampang biru-biru kulitnya, atau keluar mimisan atau gusi berdarah karena fungsi pembekuan darahnya terganggu. Jadi itulah salah satu atau salah 3 dari sekian ratus fungsi hati. Nah jadi perlu diingat ya Metro Friends, hati itu letaknya di kanan bawah ya dok ya, bukan yang di kiri atas, itu jantung. Oke, selanjutnya tadi kan udah dibahas nih dok tentang fungsi hati itu seberapa penting sih. Nah kita masuk ke topik tentang kanker hati. Nah kalau kanker hati itu seperti apa dok, dan penyebabnya itu kira-kira apa sih dok? Ya, sekarang kita bahas sedikit pengertian mengenai kanker. Sering saya ditanya,
ini kanker atau tumor, Dok? Nah, saya jelaskan dulu, apa beda tumor dan kanker. Setiap benjolan di tubuh kita itu disebut tumor. Kutil benjol itu tumor. Bisul nongol itu tumor. Nah, tumor ada jinak, ada ganas. Apa bedanya jinak dan ganas? Jinak itu kalau dia tumbuh di satu tempat, ya begitu aja di sana terus. Tapi kalau ganas, dia bisa tumbuh membesar, bisa menjalar kemana-mana. Nah, tumor ganas itu punya nama lain kanker atau cancer. Awal katanya cancer. Kenapa cancer? Ya cancer karena kepiting itu kan mencapit kemana-mana gitu. Jadi makanya kemudian jadi kanker. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah bukan tumor jinak hati, tapi tumor ganas hati atau kanker hati. Nah, kanker hati itu artinya adalah tumor ganas yang menyerang organ hati. Sebetulnya kalau kita bagi lagi, kanker ganas hati itu jenisnya macam-macam. Tetapi kalau tadi disebutkan bahwa kanker hati nomor 4 di Indonesia, itu yang dimaksud adalah sebuah kanker yang kita sebut sebagai hepatoma atau karsinoma sel hati. Karena sekitar 95% kanker di hati biasanya tipenya adalah hepatoma. Atau gampangnya kita sebut aja lah kanker hati karena mayoritasnya yang itu. Kalau tadi kan dokter bilang katanya ada berbagai macam jenis nih, Dok. Nah, dari berbagai macam jenis itu berarti emang mayoritas itu yang hepatoma tadi ya, Dok? Betul. Berarti kalau yang lain-lain itu termasuknya langka atau bagaimana, Dok? Ya, sebetulnya dibilang langka atau tidak? Juga tidak gitu. Jadi ada dua besar. Hepatoma 95% kira-kira dari 100. Kemudian ada sekitar mungkin 3% namanya kolangiokarsinoma. Ada kecenderungannya meningkat kolangiokarsinoma saat ini. Mungkin karena penyakitnya bertambah, mungkin juga upaya diagnostik yang menjadi lebih maju, lebih canggih, sehingga dulu nggak ketahuan, sekarang menjadi ketahuan. Nah, kemudian ada yang kecil-kecil yang lain, limfoma di hati, sarkoma di hati, yang lain kecil-kecil. Dua besarnya adalah karsinoma hati, yang kedua adalah kolangiokarsinoma. Tetapi kalau kita ngomong kanker hati, biasanya yang dibahas itu yang 95%, yaitu hepatoma atau kanker hati. Jadi kalau untuk yang hepatoma itu dia faktor risikonya tuh apa aja, Dok? Nah, berbicara mengenai hepatoma itu kasus yang cukup sering, ya, cukup sering kita temukan. Saya mungkin karena bidang saya liver, mungkin hampir tiap hari saya praktek ada kasus hepatomanya yang datang. Hari ini saya baru selesai praktek, ada 2 kasus dengan hepatoma datang. Data tadi menyebutkan bahwa untuk hepatoma ini ada di posisi nomor 4. Sebetulnya posisi nomor 4 itu khususnya adalah pada laki-laki. Jadi hepatoma ini lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Perbandingannya 1:5. Artinya ya, kalau ada 5 laki-laki dengan hepatoma, cuman ada 1 perempuan dengan hepatoma. Jadi cenderung lebih banyak pada laki-laki. Oleh karena itu dari frekuensi di Indonesia juga nomor 4 itu tertinggi adalah pada laki-laki, terutama pada perempuan lebih rendah. Nah, kenapa bisa terkena hepatoma? Apa faktor resikonya? Saya sebut faktor resiko, bukan faktor penyebab. Karena sampai hari ini orang tidak bisa mengatakan dengan pasti ini penyebab kanker hati. Beda, kena COVID pasti virus COVID. Nggak ada kuman lain, pasti virus COVID. Tapi untuk terjadinya sebuah kanker biasanya multifaktorial. Dia punya genetik yang mengarah ke kanker, dia punya virus, dan lain-lain. Nah, yang dikatakan faktor resiko untuk kanker, untuk terjadinya kanker hati adalah virus hepatitis B. Jadi, ada 2 virus yang penting, yaitu virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Untuk Indonesia, yang dominan adalah virus hepatitis B. Nah, karena hepatitis B di Indonesia tinggi, kita tinggi di Indonesia, data tahun 2013 mendapati 1/3 orang Indonesia
pernah terkena hepatitis B. Jadi kalau di ruangan ini kita ada, anggaplah berenam, ada 2 yang pernah kena hepatitis B. Silahkan dibuktikan, silahkan dicek. Tetapi itu pernah. Kalau yang sakit dikatakan 7%. Apa itu 7%? Dari 100 orang, 7 orang kena hepatitis B. Jadi diperkirakan sekitar 18 juta, 19 juta penduduk Indonesia ini mengidap hepatitis B. Nah, hepatitis B itu salah satu kelanjutannya selain menjadi sirosis adalah kanker hati. Nah, oleh karena itu dia merupakan faktor risiko terpenting untuk terjadinya kanker hati di negara kita. Yang kedua adalah hepatitis C, dan yang ketiga kita sebut sebagai non-virus hepatitis B maupun C. Apa itu? Macam-macam, tapi salah satunya adalah fatty liver. Apa itu fatty liver? Perlemakan di hati, banyak lemak di hati. Kenapa bisa banyak lemak di hati? Kegemukan misalnya, olahraga kurang, aktivitas fisik kurang, makannya banyak makanan tinggi kalori, tinggi lemak, sehingga terjadilah fatty liver. Jadi mungkin faktor resiko penting adalah hepatitis B, hepatitis C, fatty liver. Ngomongin tentang fatty liver, dok, aku pernah dengar itu salah satu penyebabnya tuh karena konsumsi alkohol, bukan sih dok? Atau bukan? Bener, tapi salah. Oke. Maksudnya begini, benar bahwa alkohol bikin fatty liver, sangat Ya. betul. Nah, tetapi fatty liver sendiri kemudian dibagi 2 tipe. Fatty liver karena alkohol, fatty liver karena bukan alkohol. Sehingga disebut namanya non-alcoholic fatty liver disease dan alcoholic fatty liver disease. Bedanya di mana? Kalau livernya di USG, kemudian kelihatan banyak fat, dan dia peminum alkohol, itu disebut alcoholic fatty liver disease. Tapi kalau di USG fatty liver, tapi dia jarang atau tidak ada minum alkohol, maka disebut non-alcoholic fatty liver. Nah, di Indonesia, karena kita negara muslim, nggak banyak orang minum alkohol. Tetapi fatty liver kita ternyata tinggi loh. Dari sebuah penelitian yang pernah saya lakukan di wilayah Depok, ada tinggal di Depok nggak tahu, 30% penduduk Depok itu fatty liver yang dewasa. Nah, taunya dari mana? Pernah kita USG sekitar 1.100 penduduk Depok, ketemu sekitar 300-an fatty liver, padahal nggak minum alkohol. Nah, itu non-alcoholic fatty liver. Kenapa bisa fatty liver? Umumnya karena kelebihan berat badan, kurang olahraga, banyak makan lemak, banyak makan enak. Jadi ini tren di negara-negara yang ekonominya makin maju, orang gemuknya juga makin tinggi, orang fatty livernya juga makin banyak. Oke. Untuk selanjutnya dok, aku mau tanya, ini kan aku mau nanya tentang gejalanya nih dok. Tapi aku pernah juga dengar kalau misalkan orang yang livernya itu bermasalah, itu biasanya tuh badannya agak menguning ya dok, atau nggak kayak di bawah matanya agak menguning. Nah itu benar nggak sih dok? Benar. Liver bermasalah bikin kuning, betul. Tapi tidak selamanya orang kuning itu sakit liver, ya. Tapi salah satu gejala liver, iya. Tetapi biasanya itu pada tahap lanjut ya. Berarti itu udah mengarah untuk ke kanker dok? Nah, sekarang saya harus jelaskan dulu. Tidak selamanya orang kuning itu kanker. Kuning pada penyakit liver bisa karena virus akut. Dia makan nih, kemudian makannya ternyata ada virus hepatitis A, lalu terseranglah livernya mengalami hepatitis akut A. Dia kuning, padahal nggak kanker. Nah, justru uniknya kebanyakan kasus kanker ini tidak kuning. Jadi jangan berpikir kalau saya tidak kuning berarti saya tidak kanker liver. Mayoritas kasus yang saya ketemu bertahun-tahun pasien itu tidak ada gejala. Kalau dia sudah kuning, kalau kanker liver sudah kuning biasanya udah terlambat. Jadi kalau sudah kuning, udah terlambat. Kita nggak banyak bisa melakukan tindakan apa-apa. Oleh karena itu malah kita harusnya deteksi sebelum kuning. Karena bukan kuning itu yang kita pakai untuk alat deteksi kanker liver. Kalau untuk gejala lain dok, yang mungkin orang-orang yang mengidap kanker hati itu biasanya gejalanya seperti apa sih dok? Yang mungkin yang umumnya atau mungkin yang lebih khusus malah lebih ada? Ya, ini problem dengan penyakit liver. Bukan hanya kanker, juga hepatitis, sirosis, gejalanya sangat minim. Ya, hati itu tersimpan di dalam. Jadi dari luar seringkali tidak terlihat
Beda bisul misalnya, mungkin gigi bolong, gampang ketahuan. Tapi kalau liver, sulit diketahui. Oleh karena itu gejalanya sangat tersembunyi. Apalagi kanker liver. Kanker liver itu mayoritas pada tahap awal tidak ada gejala. Jadi kalau ditanya gejalanya apa? Tidak ada. Kalau gejala muncul yang paling sering adalah perut nyeri, bengkak. Tapi itu menandakan kankernya sudah besar. Sementara kanker itu selalu kita harapkan dideteksi pada ukuran masih kecil atau stadium dini. Jadi tidak bisa pada gejala. Jadi jangan mengandalkan gejala untuk mendeteksi kanker hati.